sekarang ini kan kementerian mulai membuat inovasi-inovasi baru. Kalau kurikulum merdeka itu apakah efektif untuk sekolah-sekolah reguler seperti kalian dalam meningkatkan kompetensi kemampuan dengan teknologi tersebut dengan cara yang baik, karena jika kita melakukannya dengan cara yang salah seperti yang dikatakan kakak tadi bahwa adanya plagiat bagi karya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, role model dari teman-temannya di tingkat sekolah. Siapa lagi? Mari kita sambut, inilah dia Bujang Gadis SMA Negeri 18 Palembang. Alhamdulillah sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pemirsa Cukup Pedas, untuk Bujang Gadis SMA 18 ini kita perkenalkan Adinda Kemas M. Rizky Anugrah. Tepuk tangan untuk Adinda Kemas. Oke. Dan di sebelahnya Gadis SMA Negeri 18 Palembang, Tasya Kaila Rugaya. Ini kan informasi yang kemarin kan bahwa kalian berdua ini sudah dinobatkan sebagai Bujang Gadis Dalas SMA Negeri 18 Palembang. Nah mungkin bisa dicerita dulu nih sama teman-teman di podcast Cukup Pedas ini, bagaimana sih tahapan dari penseleksian Bujang Gadis Dalas ini? Jadi tahapan di Bujang Gadis Dalas ini kita berada di dua tahap, yaitu di tes semifinalis dan finalis. Di tes semifinalis kita banyak belajar mengenai tentang catwalk, public speaking. Dan setelah kita selesai tes, kita bakal lolos ke finalis tuh. Di finalis kita bakal lebih banyak lagi belajar tentang public speaking. Selain public speaking, kami juga belajar mengenai table manner, bagaimana cara jalan dengan yang benar seperti catwalk. Selain itu, setiap kami karantina kurang lebih 2 bulan, selalu ada kelas-kelas yang mana pematerinya itu sudah berpengalaman banget di bidangnya masing-masing. Oke, artinya dalam waktu 2 bulan itu kalian belajar terkait dengan tata cara menyiapkan makanan, table manner, kemudian catwalk, berjalan dan sebagainya. Nah, kemudian ini kan kalian sudah dinobatkan sebagai Bujang Gadis Dalas. Pada babak final kemarin, nah itu apa nih yang biasanya kan kalau pemilihan Bujang Gadis itu kan ada visi, misi, program segala macam. Nah, pada saat grand final kemarin, apa yang kalian sampaikan pada teman-teman hingga akhirnya kalian dinobatkan sebagai Bujang Gadis Dalas? Pada saat grand final kemarin, kami itu ada 2 yang dinilai, yaitu catwalk sama opini. Waktu grand final itu kita ada sesi opini, disitulah kita mengeluarkan opini kita tentang pertanyaan yang kita dapat. Iya, jadi kami itu dinilai juga salah satunya saat sesi opini, yang mana juri dan juga pembawa acara akan membacakan soal yang kami dapat. Soalnya itu mungkin terkait tentang pendidikan, kebudayaan, atau trending topik yang ada di Indonesia. Jadi saat kami berada di atas panggung itu dan memilih nomor opini, maka kami disuruh menjawab. Oke, ini kan kalian sudah berhasil mengalahkan kontestan-kontestan. Kalau boleh tahu ada berapa banyak kontestan waktu itu? Ada 10 pasang. 10 pasang, 20 kontestan. 20 kontestan. Iya. Nah, ini kan kalian sudah berhasil menyisihkan beberapa kontestan itu dari beberapa tahapan seleksi tadi. Nah, kemudian apa nih yang program-program yang akan kalian lakukan dalam waktu dekat agar kalian itu benar-benar sebagai role model bagi teman-teman kalian di SMA Negeri 18 Palembang? Kalau program kerja kami yang di waktu bentar lagi kayak King and Queen, itu yang mana kami akan mencari siswa-siswi yang memiliki bakat dan juga prestasi, salah satunya akan menuaikan bakat tersebut dalam pemilihan King and Queen ini. Jadi King and Queen pada saat ini kebetulan kami mengambil tema dari Kalimantan Timur, yang mana kami berharap agar generasi sekarang dapat memiliki bakat dan talenta secerah bintang. Oke, kemudian
King and Queen itu adalah batu loncatan untuk menjadi bujang gadis juga. Jadi di King and Queen ini kita sudah diajarkan bagaimana karantina di PBGD ini, pemilihan bujang gadis. Di King and Queen itu kita dipelajari. Oke. Jadi dalam waktu dekat ini kalian akan membuat King and Queen, dan itu target pesertanya itu siswa baru yang baru sekarang masuk. Iya. Oke. Selain King and Queen ada BGD in Action, yang mana setiap tahunnya BGD in Action akan memaparkan materi mengenai public speaking class, motivation class, dan juga terakhir ada kelas beauty class yang mana akan diajarkan oleh pemateri yang sudah pandai di bidangnya masing-masing. Oke, dan memang pemateri-materi yang profesional ya. Iya. Oke. Nah, kita kemudian tarik ke daerah ke era saat ini. Sekarang ini kan kementerian mulai membuat inovasi-inovasi baru, kayak seperti kurikulum merdeka. Nah, menurut Kemas ini, kalau kurikulum merdeka itu apakah efektif untuk sekolah-sekolah reguler seperti kalian dalam meningkatkan kompetensi kemampuan seperti itu? Kurikulum merdeka sangat efektif karena murid-murid sebelumnya kita mengalami pandemi. Dengan adanya kurikulum merdeka kita bisa mengejar mata pelajaran yang tertinggal. Dengan kurikulum merdeka murid-murid bisa mengeluarkan minat dan bakatnya dan memilih bebas dalam mata pelajaran. Oke, setiap siswa itu bisa memilih sesuai dengan minat dan bakat, sehingga akan terjadi balance lah ya. Dari minat kemudian ke keahlian seperti itu ya. Kalau menurut Kayla sendiri, itu kurikulum merdeka adalah cara yang efektif untuk program pembelajaran yang ada di sekolah. Salah satunya SMA Negeri 18 Palembang sudah menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Jadi para siswa-siswi bebas memilih bidang mana yang mereka tekuni, yang mana akan dipelajari selama mereka menjadi siswa-siswi. Oke, baik. Jadi tantangan pendidikan itu berat ini ya. Tantangan pendidikan untuk kalangan-kalangan generasi muda ini kan berat karena berkembang pesatnya teknologi. Semakin kalau kita memanfaatkan teknologi itu dengan baik, maka akan sangat membantu. Tapi sebaliknya, jika teknologi itu tidak kita manfaatkan dengan baik, ya otomatis hasilnya pun tidak akan baik. Nah, salah satu yang terbaru ini kan mempermudah ada teknologi yang mempermudah siswa-siswa itu untuk mencari bahan, mencari tulisan untuk membuat suatu karya. Pernah dengar namanya AI, Open Chat? Pernah dengar aja sih. Nah, itu kan kalau menurut kalian ini AI itu, apakah ini kan kalau kita belajar itu kan memberikan kemudahan kita untuk membuat karya. Jadi kalau kita sebut kata kuncinya apa, kemudian akan keluar karya-karya itu. Nah, ini kan sangat berpotensi adanya plagiat. Sementara kalau di dunia pendidikan segala macam itu kan yang namanya plagiat itu jangan sampai ada plagiat karena itu hasil karya orang lain. Nah, bagaimana pandangan dari Bujang dan Gadis Dallas ini berkaitan dengan teknologi? Dari Rizky, bahwa AI itu sangat membantu murid-murid untuk mencari artikel yang belum ada di buku. Dengan adanya AI, kita bisa menambah wawasan kita. Kalau menurut Tasya sendiri, AI itu adalah salah satu cara yang mungkin bakalan sangat membantu kita dalam metode pembelajaran, tetapi jika dilakukan dengan cara yang benar. Dan ada baiknya kita melakukan AI tersebut atau dengan teknologi tersebut dengan cara yang baik, karena jika kita melakukannya dengan cara yang salah, seperti yang dikatakan kakak tadi, bahwa adanya plagiat bagi karya orang lain, jadi itu mungkin merugikan. Banyak orang tidak tahu bahwa plagiat itu sangat membahayakan karya orang lain. Nah, mungkin ada nih program-program dari Bujang Gadis bahwa mensosialisasikan pada teman-teman bahwa kita harus membuat karya original segala macam. Kemarin juga sempat ada salah satu acara di sekolah yang mana para siswa-siswi per kelas itu menunjukkan hasil karya dari kelas mereka masing-masing, yang mana setiap kelas itu memiliki perbedaan karya. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk mencegah terjadinya plagiat.
Oh gitu. Oke, baik, kita ke tema lain ya. Masih bersama Bujang Gadis Dallas. Kita kembali ke tema budaya. Oke, jadi seperti yang kalian ketahui juga bahwa Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, gitu kan. Kemudian kalau kita lihat di kehidupan saat ini, ya beberapa dari elemen budaya itu juga terkikis oleh perkembangan teknologi. Nah, bagaimana upaya kamu, usaha dari Bujang Gadis Dallas ini untuk melestarikan budaya-budaya yang mungkin hampir punah di tingkat sekolah? Menurut Rizky, cara kita melestarikan budaya yang hampir punah di Kota Palembang, kita bisa menerapkan pada dalam diri kita. Kita bisa mengembangkannya, kita bisa menerapkannya terlebih dahulu dalam diri kita. Setelah kita menerapkannya, kita bisa memperbarui, tapi tidak merubah segalanya. Oke. Kalau dari Tasya, salah satu program di Bujang Gadis Dallas ini adalah Culture Fashion Contest, yang mana setiap siswa-siswi SMA Negeri 18 Palembang menunjukkan peragaan busana, yang mana perpaduan antara pakaian budaya dan juga pakaian casual. Jadi walaupun dengan adanya teknologi seperti sekarang, kita dapat memanfaatkan kebudayaan. Selain itu, di Bujang Gadis Dallas itu pemilihan Bujang Gadis Dallas dan juga King and Queen itu setiap tahunnya memiliki tema, slogan, dan kebudayaan yang berbeda. Salah satunya pada saat Grand Final kami kemarin, kami mengambil tema dari Riau, Kak. Jadi SMA Negeri 18 Palembang, Bujang Gadisnya adalah salah satu pageant yang sangat mengangkat kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi Bujang Gadis Dallas itu memang pageant tertua di Kota Palembang. Iya. Maka dari itu setiap tema-tema itu kita mengambil tema-tema budaya. Gitu. Kalau tadi tema Riau. Kemudian sebelumnya Yogyakarta. Nah, apa sih pesan yang ingin disampaikan dari event itu dengan mengangkat tema-tema budaya di Indonesia? Kita sebagai duta pendidikan dan budaya, kita juga harus melestarikan. Kita menggunakan tema adat itu agar kita sebagai siswa dan generasi muda, kita bisa tahu dan mengenal lebih dalam tentang budaya-budaya yang ada. Kalau dengan adanya tema-tema yang berbeda di setiap tahunnya, itu kami berharap agar generasi muda dapat peduli dan bisa melestarikan segala bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di Kota Palembang. Oke, dan kabarnya itu memang satu-satunya di Palembang? Iya, jadi Bujang Gadis Dallas ini memang mengangkut beberapa kebudayaan dari provinsi-provinsi di Indonesia. Oke. Ada efek secara langsung nggak nih dari finalis, kemudian dari warga SMA Negeri 18 ini, dari itu? Dari berkaitan dengan tema, mungkin banyak sekali dampaknya, yang mana siswa-siswi itu lebih tahu. Jadi dengan adanya acara kami kemarin, jadi mungkin beberapa dari murid-murid itu kayak, oh jadi begini budaya, dan lebih memfokuskan diri mereka untuk mengetahui lebih dalam terhadap kebudayaan. Apalagi generasi sekarang yang mana mungkin lebih berfokus pada teknologi dan sedikit acuh terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kami berharap agar generasi sekarang bisa lebih peduli lagi. Ya paling tidak mereka mengenal bahwa ini ada budaya Riau itu seperti ini. Gitu. Dari mengenal mungkin tumbuh minat seperti ini, tumbuh minat dan baru mulai aksi, gitu. Mulai beraksi untuk Kota Palembang sendiri. Sebagai penutup, ada rencana kalian ingin ke BGP, Bujang Gadis Palembang? Kalau dari Rizky ada? Iya, kalau dari Tasya juga ada, dan pengennya juga Bujang Gadis Kampus, Kak. Bujang Gadis Kampus, oke. Apa nih persiapan? Selama karantina kemarin sudah tahu nih apa yang bakal dilanjutkan. Kita sudah mempunyai basic di Bujang Gadis Dallas, terus ingin mengembangkan lagi lah di Bujang Gadis Palembang gitu. Yang disiapkan pastinya salah satunya dengan masuk Bujang Gadis Dallas, yang mana saat masuk ke pageant yang lebih tinggi lagi bakalan punya bekal gitu, Kak. Jadi pada saat masuk, oh berarti ini ada beberapa yang dipelajari. Ya, dengan kata lain basic ilmunya udah ada di Bujang Gadis Dallas ini. Baik, terima kasih banyak. Semoga sukses, semoga bisa meraih
impian dan cita-citanya, sekolahnya juga, belajarnya dengan baik juga, biar bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Demikianlah pemirsa Joko Pedas, perbincangan singkat kita bersama Bujang Gadis Dallas. Saya Trisna Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.